Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Gede Nurmandika. Anak bisa manggil Pak Yandi supaya lebih gampang. Bapak dari mahasiswa UKN I Gusti Bagus Subiryo Denpasar. Di sini Bapak mendapatkan tugas praktek pengajaran di SD Negeri 6 Kelalang yang mengajar pendidikan agama Hindu dan Buddha. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Tri Hita Karana. Yang pertama ada pengertian Tri Hita Karana. Yang kedua ada bagian-bagian Tri Hita Karana. Dan yang ketiga ada contoh cara mempraktikkan atau mengimplementasikan ajaran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk mengefisienkan waktu, yalah kita langsung ke materi. Jangan lupa tonton terus videonya ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian dari Tri Hita Karana tersebut. Tri Hita Karana berasal dari kata Tri, Hita, dan Karana. Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebab. Jadi Tri Hita Karana berarti tiga penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, demikianlah anak-anak pengertian dari Tri Hita Karana tersebut. Sekarang ayo kita lanjut ke bagian-bagian Tri Hita Karana. Di sini yang pertama ada periangan. Periangan artinya hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua ada pawongan yang artinya hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga ada palemahan artinya hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, demikianlah anak-anak bagian dari Tri Hita Karana. Untuk sekarang, ayo kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu contoh cara mempraktekkan atau mengimplementasikan bagian-bagian Tri Hita Karana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita lanjut anak-anak. Nah, pada contoh 1 periangan, hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa itu sangat erat. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan gambar. Di sini ada gambar 1, ada orang yang sedang mengaturkan banten atau sesajen. Dan di gambar 2 ada orang yang sedang mengaturkan bakti di tempat suci. Nah, dari kedua gambar Bapak ini, disinilah tercipta hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa Bapak memperlihatkan gambar kedua ini? Tujuan Bapak adalah, dan menurut pendapat Bapak atau pandangan Bapak, inilah cara yang cocok dan pas untuk pendekatan diri atau menjalin hubungan yang harmonis antara ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pemelihara, pelebur,
dan penguasa di alam semesta ini. Tidak hanya itu, kita juga bisa membersihkan tempat suci dan lain sebagainya untuk mencapai atau menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Apabila tempat suci sudah bersih, rapi, kita pun menjadi tenang melakukan sebuah persembahyangan. Tidak ada beban dan tidak ada yang mengganggu saat kita melakukan persembahyangan tersebut. Nah, demikianlah anak-anak contoh dari bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pawongan. Hubungan manusia dengan manusia. Di sini hubungan manusia dengan manusia sangat erat karena kita tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Demikian anak. Nah, di sini pada gambar 1 Bapak memperlihatkan ada orang yang berlari berempat. Di gambar 2 ada orang yang minum sambil tertawa ria. Nah, inilah menimbulkan atau mencerminkan rasa atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Begitu anak-anak. Di samping itu juga kita harus menghormati orang tua, karena berkat orang tualah kita ada di dunia ini dan kita bisa bertumbuh besar di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus berbakti kepada orang tua, mematuhi perintah orang tua, tidak boleh melawan, dan lain sebagainya. Kita harus berbakti intinya kepada orang tua kita di rumah. Begitu juga dengan sanak saudara, kita harus menjalin hubungan yang harmonis kepada guru di sekolah dan juga kepada teman-teman kita di sekitar. Karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Begitu, kita harus saling menjaga hubungan yang harmonis, rukun, ramah tamah dengan sesama manusia. Demikianlah. Nah, ada juga tatuamasi yang mengatakan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi maksud dari tatuamasi tersebut adalah kita sebagai manusia harus saling berbagi, saling menghormati, dan saling menghargai di dalam suatu kehidupan antara satu sama lain. Demikian anak. Ya, begitulah contoh dari bagian Rite Karana yang kedua. Untuk sekarang, ayo kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Di sini di gambar yang pertama ada orang yang sedang menanam bunga. Nah, inilah langkah awal kita sebagai untuk, dan ada orang yang menyiram tanaman. Di sini kita dilihatkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Kalau kita sudah menyiram tanaman, menanam tanaman, di sanalah tercipta hubungan yang harmonis. Begitu juga kita harus menjalin hubungan dengan senyum di dalam suatu kehidupan kita ini. Apabila lingkungan kita sudah bersih, indah, dan rapi, kita pun menjadi senang. Nah, dari kesenangan itulah timbul hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, demikian menurut pandangan Bapak tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, demikian anak, bisa dimengerti dan dipelajari dengan baik.
Baik anak-anak, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan tadi. Sekarang anak-anak silakan lihat Google Classroom-nya. Di sana sudah ada tugas yang Bapak kirim. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di WA di belakang. Ya, sekian video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, ucapan, dan sebagainya yang kurang berkenan di dalam hati, saya mohon maaf. Ingat, jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Saya akhiri dengan pramuka. Om Santi Santi.